Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya Prof. Toko, guru ekonomi SMA Negeri 1 Petarukan. Kali ini kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi, yaitu materi pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi di kelas 11 peminatan IPS. Pada peta konsep yang akan kita pelajari adalah pertama tentang indeks harga, pemahaman inflasi dihitung menggunakan indeks harga, terdiri dari indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen, serta indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Kemudian untuk indeks harga dihitung dengan cara pertama adalah metode agregatif sederhana atau agregatif tidak tertimbang dan metode agregatif tertimbang. Di mana metode agregatif tertimbang itu ada metode Lespeiris, metode Pesci, dan metode tahun khas. Ya, baik, mari kita diskusikan, bahas untuk pemahaman dari indeks harga dan inflasi. Perhitungan angka indeks dipelopori oleh J.R. Carli yang berkembang di Italia, bahwa angka indeks adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur suatu variabel pada suatu waktu dan lokasi tertentu relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Dalam menyusun angka indeks ada beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perumusan tujuan penyusunan angka indeks, sumber dan syarat perbandingan data, pemilihan periode dasar, pemilihan timbangan atau wedge. Jenis indeks harga. Yang pertama adalah indeks harga perdagangan besar atau IHBB. Barang yang diukur dengan indeks ini adalah bahan mentah dan barang jadi yang diperjualbelikan di pasar primer. Jenis barang yang dihasilkan dalam IHBB diklasifikasikan dalam sektor. Pertama adalah pertanian dengan subsektor bahan makanan, tanaman perdagangan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perkayuan. Yang kedua adalah pertambangan dan galian dengan subsektor batu bara, aspal, pasir, batu kali, dan kerikil. Kemudian untuk industri dengan subsektor tekstil, pakaian jadi, barang-barang dari kulit, makanan, minuman, kertas, barang cetakan, karet, dan plastik. Jenis-jenis indeks harga. Yang pertama adalah indeks harga, kedua adalah konsumen, indeks harga konsumen. Indeks ini mengukur perubahan harga sekelompok barang konsumsi yang dibeli konsumen. Fungsi indeks harga konsumen atau IHK adalah pertama memungkinkan konsumen untuk menentukan pengaruh perubahan harga terhadap daya beli mereka. Kedua, merupakan suatu indikator ekonomi dan tingkat inflasi. Yang ketiga, digunakan untuk menentukan daya beli mata uang tertentu. Kemudian jenis indeks harga yang ketiga, yaitu indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Memuat indeks harga barang-barang yang dibeli dan dibayar oleh para petani, baik untuk proses produksi maupun konsumsi. Jika dalam indeks harga ini juga dihitung pajak, gaji buruh petani, dan bunga hipotek yang dibayar petani, maka disebut indeks paritas. Indeks harga yang dibayar petani ada dua kategori penting, yaitu indeks pembelanjaan untuk konsumsi rumah tangga dan indeks pembelanjaan untuk produksi. Perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar petani disebut nilai tukar petani (NTP). Nilai tukar petani atau NTP merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani tersebut. Metode agregatif tak tertimbang. Rumusnya adalah IA adalah indeks agregatif sederhana sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 kali 100% gitu ya.
IA adalah indeks agregatif sederhana, PN adalah price, harga pada tahun tertentu, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan simbol sigma adalah penjumlahan. Ada contoh beberapa jenis bahan pokok, ada beras, telur, minyak goreng dari tahun 2000, 2001, dan 2002. Bisa dilihat di tabel, selalu meningkat. Harga komoditi beras, telur, minyak di tahun 2000 adalah 26.000. Kemudian jumlah dari tahun 2001 adalah 27.000. Kemudian jumlah dari tahun 2002 adalah 31.000. Yang ditanya adalah indeks harga tahun 2002 adalah sebesar, maka jawabannya adalah indeks harga sama dengan sigma atau jumlah dari tahun yang ditanyakan atau tahun 2002 dibagi jumlah dari tahun dasar. Tahun sebelumnya adalah tahun 2001 kali 100%. Maka 31.000 per 27.000 kali 100%. Maka dihasilkan 114,81%. Artinya bahwa harga dari ketiga bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 14,81%. Jadi 100 dikurangi ini ya, 114,81 kurangi 100, itu kenaikannya berapa? 14,81% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2001. Nah, kemudian indeks harga agregatif tertimbang. Yang pertama adalah indeks Lesperis, dikembangkan oleh Etienne Lesperis pada tahun abad ke-18. Rumusnya adalah IL, indeks Lesperis, sama dengan jumlah dari PN kali Q0 dibagi sigma dari atau penjumlahan dari P0 kali Q0 kali 100%. PN adalah harga-harga tahun tertentu atau tahun yang ditanyakan. P0 adalah harga-harga tahun dasar. Q0 adalah banyak barang pada tahun dasar. Sigma adalah penjumlahan. Kemudian ini contoh ya. Nah, contoh tahun 90, 91, 95, 90, 91, 95 antara harga dan kuantitas ya. Ini untuk menunjukkan P itu adalah harga, Q adalah kuantitas. Hitunglah indeks Lesperis tahun 1995 dengan tahun dasar 90, yang kedua 1990 sampai 1991. Yang pertama tahun dasar 1990, IL sama dengan itu rumusnya ya, maka harga tahun 1995 kali kuantitas tahun 1990. Kemudian harga tahun 1990 dibagi ya kali kuantitas tahun 1990 kali 100%. Nah, diperoleh begitu, muncul 12,90 kali 128.500 ya. Itu sudah secara urut disediakan untuk perkalian sampai pembagian dan kali 100%. Hasilnya adalah 98,81%. Artinya berdasarkan analisis, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula menurun sekitar 1,19% atau 100 dikurangi 98,81 di tahun 1995 itu ya. Ini ada penurunan karena tidak melebihi 100%, hanya 98,81%. Nah, sekarang tahun dasar yang kedua, pertanyaan adalah tahun dasar 1990 sampai 1991. Nah, jenis barang susu, mentega, gula itu sudah ada. Nah, maka rumusnya adalah tinggal dimasukkan saja. Nah, hasilnya adalah 95,99%. Berdasarkan analisis ini, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula menurun sekitar 4,01%.
atau 100 dikurangi 95,99 di tahun 1995 itu ya. Kemudian masuk ke pokok bahasan yang kedua adalah inflasi. Di dalam peta konsep yang akan kita bahas adalah jenis inflasi, tingkat keparahannya, kemudian penyebab inflasi, asal inflasi. Kemudian yang kedua adalah tentang teori inflasi, dampak inflasi, cara mengendalikan inflasi, kemudian kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Baik, bahwa untuk inflasi adalah naiknya harga-harga barang yang bersumber dari tergantungnya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Jenis inflasi berdasarkan parahannya dibedakan atas inflasi ringan di bawah 10%, inflasi sedang 10-30%, dan inflasi berat 30-100%. Inflasi ini sangat berat atau hiperinflasi. Berdasarkan penyebabnya itu yang pertama adalah demand pull inflation. Biasa disebut juga inflasi dari sisi permintaan, demand side inflation gitu ya, karena ada demand, yaitu inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan efektif atas barang atau jasa. Bisa dilihat ya, ada kelebihan inflasi, berarti demandnya ada dua kurva ya, AD1 ke AD2, maksudnya adalah ini demand ya. Kemudian AS ini adalah kurva penawaran dari supply gitu ya. Kenaikan upah meningkatkan permintaan agregatif naik sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan, AD1 ke AD2. Karena penawaran agregatif tetap, maka terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2. Output agregat meningkat dari Y ke Y1, Y1 ke Y2 gitu ya. Ini dari P1 ke P2. Maka inilah yang dinamakan kurva demand pull inflation, atau kita mempermudah perpikirannya, kalau demand pull inflation berarti berasal dari permintaan ya, dari demandnya ada dua, berarti kalau demand pull inflation gitu ya. Ini yang kedua adalah cost plus inflation. Kenaikan biaya produksi atau cost plus mengakibatkan harga barang-barang yang ditawarkan menjadi naik. Kenaikan biaya produksi dikarenakan naiknya bahan baku disebut price plus inflation. Kenaikan biaya produksi dikarenakan naiknya upah atau gaji disebut wage plus inflation. Kemudian kenaikan biaya produksi mengakibatkan penawaran agregatif berkurang dari AS1 ke AS2 ini. AS1 ke AS2 ya. Dengan permintaan agregatif tetap, maka harga akan naik dari P1 ke P2, namun output agregatif akan turun dari Y ke Y1, dari Y1 ke Y2 ya. Ini kalau mengingatkannya cost plus inflation berarti dari kata dari sisi penawaran cost plus, maka kurva penawarannya ada dua ya. Kalau tadi demand pull inflation, demand itu permintaan, maka kurva permintaannya ada dua, bergeser ya. Jadi kalau cost plus inflation berarti supply-nya ada dua, itu kurvanya. Asal inflasi yang pertama, imported inflation timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang dalam negeri. Harga barang luar negeri naik, maka naiknya pendapatan eksportir sehingga menambah jumlah uang yang beredar yang akhirnya meningkatkan permintaan barang dan jasa atau demand for inflation. Bagi produksi yang menggunakan barang luar negeri, maka akan meningkatkan biaya produksi atau cost plus inflation. Cara mengendalikannya oleh pemerintah adalah melalui kebijakan pajak dan moneter. Kemudian inflasi dalam negeri. Inflasi yang murni berasal dari gejolak dalam negeri baik permintaan maupun penawaran. Bertambahnya permintaan pada akhirnya akan menghasilkan demand pull inflation. Kenaikan BBM akan menaikkan harga penawaran yang menimbulkan cost plus inflation. Ya.
Faktor-faktor penyebab inflasi, yang pertama jelas jumlah uang yang beredar atau faktor moneter. Yang kedua adalah administrative price, administrasi harganya ya, supply stock. Kemudian teori inflasi, yang pertama adalah teori kuantitas, ini oleh Irving Fisher ya. Teori ini menyatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Menurut teori Irving Fisher ini, dengan anggapan kecepatan sirkulasi transaksi dan output tetap, maka jumlah uang yang beredar berhubungan langsung dengan kenaikan harga. Dengan demikian, semakin banyak jumlah uang yang beredar, maka inflasi akan semakin tinggi. Teori yang kedua adalah teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Kemudian teori strukturalis ditekankan pada kelakuan dan struktur perekonomian seperti yang terjadi di negara-negara berkembang. Dengan teknologi yang rendah, penawaran tidak dapat mengimbangi cepatnya pertumbuhan permintaan. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya akan menaikkan harga-harga dan menimbulkan inflasi. Dampak inflasi, orang-orang yang berpenghasilan tetap. Dampaknya menyebabkan pendapatan real merosot. Orang-orang yang berpenghasilan tidak tetap tidak terlalu terkena dampaknya. Dunia usaha, biaya produksi barang akan naik dan modal yang tersedia mengalami penurunan nilai. Kemudian yang keempat, pemerintah, dampaknya kepada defisit APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Cara mengatasi inflasi yang pertama adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen moneter yang dimiliki Bank Sentral. Kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral adalah kebijakan diskonto atau discount policy, adalah kebijakan untuk mempengaruhi peredaran uang dalam dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan bunga diharapkan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan menjual surat berharga diharapkan uang akan dikurangi di masyarakat, gitu ya. Maka masyarakat membeli dengan itu sih uang untuk surat-surat berharga, maka uang dari masyarakat masuk ke negara dengan tujuan mengurangi jumlah uang. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan persediaan kas atau cash ratio policy, yakni dengan menaikkan atau menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan menaikkan persentase persediaan kas, jumlah kredit akan berkurang. Contoh, Bank Sentral atau Bank Indonesia memberikan kebijakan minimal 1 miliar atau 2 miliar yang ada di bank-bank konvensional atau untuk yang dikreditkan, ya, untuk masyarakat. Maka ketika bank konvensional atau bank umum itu memiliki kurang dari uang yang batas yang ditentukan oleh BI, maka bank tersebut tidak boleh untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menekan jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini berasal dari pemerintah dengan melakukan perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal antara lain pengaturan pengeluaran pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah melampaui anggaran yang telah ditetapkan, maka akan menambah jumlah uang yang beredar. Peningkatan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan lainnya. Yang pertama adalah peningkatan produksi. Jika produksi meningkat, jumlah uang yang beredar juga meningkat, maka tidak akan menimbulkan inflasi, bahkan menunjukkan kemajuan peningkatan kemampuan perekonomian. Kemudian kebijakan upah, yakni dengan menekan kenaikan upah. Yang ketiga adalah pengawasan harga. Kecenderungan kenaikan harga oleh pengusaha dapat diatasi oleh pemerintah dengan menetapkan harga maksimum.
Kemudian deflasi, itu kebalikannya inflasi ya. Apa itu deflasi? Jumlah uang yang beredar sedikit tetapi jumlah barang dan jasa yang tersedia melimpah sehingga nilai uang naik secara tajam. Terjadi penurunan tingkat investasi yang membawa kesulitan bagi perekonomian. Cara mengatasinya adalah melakukan tambahan pembelanjaan sebesar cash deflasi itu sendiri, penambahan pengeluaran masyarakat atau konsumsi dan investasi. Kemudian devaluasi. Apa itu devaluasi? Penurunan nilai mata uang dengan dalam negeri terhadap mata uang asing. Dilakukan untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang. Kemudian depresiasi, yaitu penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Perbedaan dengan devaluasi adalah devaluasi penurunan karena kebijakan pemerintah dalam memperbaiki posisi neraca pembayaran. Kalau depresiasi penurunan karena kekuatan permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing. Kemudian revaluasi, usaha untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri karena nilai mata uang dalam negeri terlalu rendah. Kemudian apresiasi, kebalikannya revaluasi ini ya, kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri menyebabkan impor lebih murah dan ekspor lebih mahal. Terima kasih, selalu belajar dan salam sehat selalu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.